Nah, disinilah kita akan membahas di materi kali ini, yaitu tentang bagaimana kebijakan stabilisasi itu tadi diterapkan. Ada dua pembagiannya di sini ya. Dua pembagiannya ini bersifat, kalau saya bisa bilang prosedural gitu ya, atau bersifat cara. Cara itu berarti apa? Ya gaya bisa juga ya, sebetulnya itu bisa bahasa yang lebih luas, komprehensif ya. Ini tadi saya sebut cara atau gayanya pemerintah menerapkan ya kebijakannya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, akan kita lihat sama-sama. Apa maknanya aktif dan pasif? Kalau Anda mendengar kata pemerintah, pastinya kita pengennya pemerintah itu aktif kan gitu, ya mungkin pasif. Tapi tidak bisa kita salahkan, ada sekelompok orang yang lebih senang mendukung ya, lebih mendukung kalau pemerintah itu pasif. Pasif itu dalam artian mengerjakan sebatas yang standar saja gitu. Ya, tidak perlu terlalu intens ya, bisa dibilang terlalu intens mempengaruhi perekonomian kalau kita bicara masalah ekonomi ya. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan tentu saja. Nah, jadi ada dua pandangan pada akhirnya, dua pandangan yang berkembang sampai dengan saat ini, bahwa apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah itu pada akhirnya berujung pada dua kesimpulan umum ya. Ada yang setuju pemerintah itu pasif, ada yang setuju pemerintah itu aktif ya. Padahal tadi di awal saya sudah ungkap dengan statement bahwa namanya pemerintah harusnya aktif ya, seharusnya ya. Seharusnya pemerintah itu sesuai dengan posisinya harusnya aktif. Ya. Kenapa harus aktif? Karena dia punya kewenangan kan gitu. Dia punya kewenangan, ada kewenangannya tadi kebijakan fiskal, ada kewenangan kebijakan moneter. Ya, saya lanjutkan sekarang. Jadi masuk lagi. Jadi pemerintah ada yang disukain pasif, ada yang disukain aktif. Ada beberapa alasan memang. Kenapa ada yang suka pemerintah itu pasif, ada yang lebih suka aktif. Ya. Ini sebenarnya tidak lain bergerak dari pandangan. Jadi di dalam ranah ekonomi itu ada yang namanya diskursus ya, ada fenomena menarik, diskusi menarik yang saling bertentangan memang. Ada paham yang mengatakan ekonomi itu stabil. Beberapa aliran peneliti ekonomi, ahli ekonomi itu punya pandangan seperti itu ya. Contohnya ini saya sambil contoh dari buku MenQ juga yang kita gunakan. Di situ disebut katanya ada Chesney Martin. Kata dia apa? Ekonomi itu ya tidak stabil secara alamiahnya, ya katanya. Kalau secara alamiahnya tidak stabil ya biarin aja. Kalau gitu, kalau dibiarin aja ya pada akhirnya ujung-ujungnya adalah menyimpulkan bahwa seharusnya tugas pemerintah itu pasif saja, ya pasif lah. Pasif itu dalam artian kalau kita biasanya kalau bicara pasif itu kan tidak melakukan apa-apa ya. Tapi yang namanya pemerintah sudah dibentuk kan dia pasti sudah punya program. Nah, program dia yang sudah berjalan seperti biasanya itulah yang kita bisa sebut itu dimaknain sebagai ungkapan pasif. Jadi ketika ada perubahan kondisi perekonomian, dia hanya menerapkan sesuai apa adanya tadi yang sudah berjalan saja ya. Contoh misalnya setiap tahun kita tahu pemerintah bikin kebijakan asumsi makro ya, pertumbuhan diasumsikan 5% ya di tahun yang akan datang. Gitu aja terus setiap tahun 5%, 5%, 5%, tanpa harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada kondisi perekonomian saat itu. Itu dikatakan sebagai mekanisme yang standar, yang biasa, dan itu bisa diasosiasikan itu bentuk pasif gitu ya. Jadi hanya menjalankan perannya secara apa istilahnya, secara mendasar saja ya. Itulah yang digunakan ya argumennya oleh kelompok yang pertama. Tapi ada juga kelompok yang tidak setuju dengan yang pertama, biasa dalam ekonomi. Ada yang kelompok kedua muncul bahwa katanya ekonomi itu ya stabil ya.
ekonomi itu pada alamiahnya itu stabil. Kalaupun ada guncangan, ya, kalaupun ada guncangan itu paling sesekali, gitu kan, tidak sering, ya. Nah, ketika tidak sering itulah maka pemerintah diminta berperan di situ, ya, diminta berperan. Jadi nggak susah kan ketika misalnya nih dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan saja misalnya ada kejadian ekonomi, ada shock ya yang luar biasa. Nah, pada saat itulah pemerintah harus berperan. Berperannya untuk apa? Ya menstabilkan ekonomi itu. Ya, karena secara umum ekonomi itu kan punya kestabilan, ya titik kestabilan katanya gitu, kata Milton Friedman. Ya. Tapi pemerintah juga tidak bisa terlalu memaksakan katanya gitu, ya terlalu memaksakan. Karena apa? Karena pandangan Milton Friedman ini juga menambahi di dalamnya bahwa pemerintah itu juga punya keterbatasan, katanya. Ya, ada keterbatasan pemerintah untuk menanggulangi ekonomi, ya. Jadi kalau dia sudah bergerak untuk mengatasi ekonomi, itu sudah menunjukkan bahwa ada tanggung jawabnya, ya, untuk melaksanakan kebijakan yang tadi disebut dengan kebijakan yang aktif, ya, baik mengeluarkan kebijakan fiskal maupun mengeluarkan kebijakan moneter, atau keduanya, bisa saja keduanya. Kan kita tahu dalam analisis ISLM kita bisa melihat di situ fiskal bisa saja bergerak sendiri, moneter bisa bergerak sendiri, tapi sepertinya kadang lebih efektif bila keduanya bergerak bersama-sama, ya, menyesuaikan, menyeimbangkan, ya. Karena dalam konteks realita perekonomian di Indonesia pun, ketika menerapkan kebijakan menurut arahan undang-undang kita punya undang-undang keuangan negara, ya, bahwa katanya kebijakan fiskal dan moneter itu harus saling berkoordinasi, ya, nggak boleh satu sama lain itu bertolak belakang, tidak bisa, karena nanti urusannya kan untuk satu target gitu, ya, yang repot nanti rakyat juga kalau sama-sama punya kepentingan masing-masing gitu, ya. Jadi harus berkoordinasi. Ya, jadi ini salah satu dasar alasan kenapa sampai muncul, ya, kebijakan stabilisasi itu apakah perlunya pasif atau aktif. Itu salah satu saja. Ada beberapa mungkin bisa saya jelaskan nanti tambahannya. Ada beberapa hal lain mendasari kenapa kok perlu atau kenapa perlu ada dua pandangan ini, ya? Kenapa kok ada dua yang sampai sekarang masih terjadi sampai sekarang, ya? Nah, yang berikutnya alasannya adalah kenapa kadang orang menganggap pemerintah itu perlu pasif saja. Satu bisa jadi, yang kedua berarti, ya. Yang kedua bisa jadi karena pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu pasti akan mempengaruhi persepsi orang untuk pemerintah saat ini. Ketika selama sebelum-sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan dan itu ternyata terbukti gagal, maka ekspektasi orang kan akan rendah kepada pemerintah. Artinya lebih baik pemerintah tidak perlu menerapkan apapun karena dikhawatirkan efeknya sesuai dengan pengalaman, ya itu ceritanya, sesuai dengan pengalaman bisa saja malah memperburuk perekonomian, ya gitu, ya. Jadi kalau memperburuk perekonomian kan malah apa namanya, peran pemerintah di situ menjadi negatif, ya, gitu. Jadi ya lebih baik dibiarkan saja. Karena ada juga berpandangan kalau dibiarkan pun kadang ada yang menganggap ekonomi itu nanti akan pulih dengan sendirinya. Ada yang seperti itu, ya, gitu. Tapi bagi aktif ya tidak bisa, karena yang namanya guncangan kalau dibiarkan tanpa ada peran apapun, gitu, ya. Ada pengalaman juga pada saat terjadinya depresi besar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu ternyata ya karena dibiarkan alasannya. Karena dibiarkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa untuk membantu perekonomian, ya, sehingga akhirnya makin turun dan menyebabkan perekonomian terganggu, gitu, ya. Perekonomian terganggu, resesi, depresi besar,
ya, banyaknya pengangguran itu kan jadi masalah. Ya. Jadi bagi yang aktif mengatakan tetap harus apapun itu kondisinya dengan segala keterbatasannya pemerintah harus terlibat di situ, kata yang aktif ini ya. Dia menggunakan sumber daya apapun. Kalau dia punya resource dari pajak ya dibiayai dari pajak, tapi kalau dia tidak punya uang ya kalaupun harus minjam lakukan pinjam gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas nanti di bagian berikutnya itu tentang defisit dan utang ya. Itu yang berbeda ya, pasif dan aktif. Terus ada satu lagi nih, satu lagi berarti ketiga ya, kenapa bisa muncul pandangan berbeda seperti ini. Ada yang namanya fenomena implementasi kebijakan itu butuh waktu ya, atau fenomena lag ya. Lag itu ada yang menerjemahkannya jeda waktu, saya biasanya pakai istilah itu ya. Ada juga kelambanan katanya ya. Kelambanan itu berarti kan lambat ya. Misalnya hari ini ada kejadian, baru 2 hari yang akan datang direspon. Itu berarti ada lambat ya, ada kelambanan. Boleh seperti itu dia terjemahkan sama ya. Nah, jadi saya bisa cerita, kita bisa lihat dengan skema yang ada di bawahnya ini, ada yang namanya shock. Shock itu contohnya adalah kejadian-kejadian yang mengganggu perekonomian ya, yang merubah kondisi perekonomian dari kondisi atau keadaan stabilnya. Contohnya apa? Misalnya ya kita bisa ambil saja kejadian terbaru ya tentang pandemi ini. Ya. Misalnya katakanlah ada shock, yaitu ada kejadian penyakit ya, ada kejadian penyakit ditemukan pada hari, saya ambil misalkan saja ini dengan satu contoh menggunakan time frame ya, tapi time frame yang lebih sederhana. Saya pakai hari di sini ya. Jadi ada kejadian penyakit itu ditemukan pada hari Senin misalnya ya, ada shock ekonomi itu ditemukan orang sakit atau wabah itu pada hari Senin ya. Nah, wabah ini nanti akan berdampak kalau dia orang ini bebas berkeliaran kan dia akan menularkan penyakit gitu ya, akan mengganggu perekonomian. Kan gitu ya. Jadi ini kita misalkan terjadi pada hari Senin. Gitu ya. Nah, kemudian ketika ada shock terjadi, apa yang harus dilakukan pemerintah berikutnya? Ini dianggap pemerintah ini ya, merespon ya, melakukan aksi respon di sini di kejadian ini. Dengan kejadian tadi itu menyebabkan adanya upaya yang nanti berikutnya akan dilakukan oleh pemerintah ya untuk merespon kejadian sosial tadi yang nanti akan berdampak secara ekonomi ya. Ternyata pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan katanya. Kebijakannya adalah oke, kalau gitu ini kejadian wabah harus diantisipasi, kebijakannya adalah kita tutup dulu deh toko-toko misalnya ya. Kita tutup toko. Itu nama kebijakannya. Contoh saja ya, biar mudah. Jadi tadi ada shocknya sakit tadi ya, saya ambil kejadian shocknya sakit, kemudian kebijakannya adalah tutup toko ya, tutup toko-toko yang ada di pasar. Itu kapan dilakukannya? Misalnya katakanlah Jumat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dalam minggu yang sama masih ya. Hanya hari Jumat yang kita pilih. Ya. Kenapa sampai harus menunggu sampai Jumat? Ya, pada saat kejadian sakit ini kan pemerintah harus memeriksa dulu kejadiannya, apakah benar satu, terus kejadiannya di mana, berapa yang sakit, gitu ya. Terus setelah dapat informasi itu apa yang dilakukan? Pemerintah harus rapat dulu, ya kan gitu. Rapat, bikin audiensi, bikin rancangan. Bikin rancangan peraturan. Nah, ini yang penting ya, bikin rancangan peraturan untuk bisa menutup toko. Karena kalau nggak dia bikin peraturannya, mungkin yang nanti ditutup tokonya akan protes, Pak, dasarnya apa kan gitu ya. Ya, anggaplah itu cukup waktu, saya tadi makanya kasih waktunya Jumat ya. Tutup toko kebijakannya. Jadi dirilis tutup toko. Nah, terus
setelah ditutup kebijakan ini ya, baru kebijakannya adalah tolong semua toko ditutup mulai besok. Ya, mulai besok ditutup. Nah, terus apa yang akan terjadi? Kita akan melihat berikutnya adalah tinggal dilihat efeknya. Pertama kejadiannya apakah dengan kebijakan itu langsung direspon oleh masyarakat, langsung besoknya menutup toko. Ternyata yang tutup toko besoknya itu cuma katakanlah dari 100 yang nutup cuma 1 misalnya ya. Dan ternyata begitu ditunggu sampai berapa lama baru mau nutup semua itu, katakanlah nih contoh lagi hari Selasa misalnya. Selasa itu kapan? Minggu depannya lagi, anggaplah gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasanya ya. Jadi kalau Sabtunya tadi baru 1 kan gitu, ternyata baru efek betul peraturan itu diterima, 100 toko benar-benar tutup itu Selasa. Ya, jadi ini menunjukkan dari cerita saya barusan, saya ingin menjelaskan bahwa dalam menerapkan kebijakan, apapun itu, kebijakan pemerintah ya, baik yang bentuknya seperti ini adalah kebijakan yang mungkin terjadi dalam masa pandemi kemarin, termasuk juga nanti untuk kebijakan fiskal dan moneter, ada yang namanya jeda waktu antar kejadian ini, antar dari shock ke kebijakan, dari kebijakan ke efek. Inilah yang namanya disebut lag. Jadi ada lag, Senin ke Jumat itu lag, Jumat ke Selasa itu lag, kelambanan gitu. Kenapa ada kelambanan? Ya kita tahu ini proses sosial ya. Namanya proses sosial tidak bisa instan. Kita memang bukan mesin. Kalau mesin mungkin di set, katakanlah saya masuk ke ruangan, matiin lampu kan bisa langsung saat itu juga mati lampunya atau nyalain lampu juga langsung. Kan bukan seperti itu ya. Tutup toko itu mematikan bisnis itu tidak seperti mematikan lampu ya, langsung mati besoknya gitu kan. Tapi butuh waktu tuh. Makanya ini ada efeknya itu baru terjadi dengan lag berapa hari tuh? Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ya. Nah itu terjadi ya. Jadi ada lagnya 2 nih. Apa bedanya lag 1 dengan lag yang satunya lagi? Yang pertama itu namanya lag inside ya, lag di dalam, satunya lagi lag di luar. Itu aja bedanya ya untuk menyebut namanya ya. Inside lag, outside lag. Ya. Apa bedanya inside lag dan outside lag? Inside lag itu adalah jeda waktu dari mulai shock ke dikeluarkannya kebijakan. Jadi ada proses tadi yang saya ceritakan, salah satunya mungkin bikin peraturan ya, ada jeda waktu. Jadi nggak otomatis tadi. Jadi ada orang sakit, nggak otomatis pemerintah saat itu juga harus terbit peraturan ini, nggak ya, ada waktunya. Terus ada lag kedua yaitu outside lag, setelah kebijakan rilis, apakah langsung terimplementasi dengan benar sesuai dengan tadi keinginannya tutup semua? Ternyata tidak. Hari pertama baru 1, hari kedua mungkin baru 20 mungkin, hari ketiga katakanlah baru 100 gitu. Jadi ada efeknya baru setelah jeda berikutnya gitu ya, setelah ada jeda berikutnya. Nah, inilah ternyata yang menjadi dasar berikutnya bagi kelompok pasif untuk menentang kebijakan pemerintah yang aktif tadi. Ini kan termasuk aktif ya, bikin kebijakan tutup toko. Jadi ngapain pemerintah capek-capek bikin kebijakan gitu, toh ya satu alasannya nggak langsung ditaati kok besoknya gitu ya, masih ada jeda waktu. Terus kebijakan pun dilakukan ini berapa hari nih, udah 3 hari, apa nggak mikir tuh pemerintah, kan biasanya ada alasan macam, apa nggak mikir selama 3 hari itu si sakit itu mungkin sudah nularin ke macam-macam kan gitu ya biasanya ya. Ya ini biasa ini ya, argumentasi. Terus kebijakan itu pun itu juga nggak tepat tuh, masa nutupnya hari Jumat, kalau mau tutup harusnya hari Senin itu juga gitu ya. Nah, terus kalau hari Jumat ditutup ternyata masih banyak yang buka sampai dengan Selasa, apa enggak berarti sudah melanggar semua tuh kan gitu ya. Jadi artinya apa? Kebijakan yang aktif itu punya kelemahan katanya di situ menurut yang pasif di sisi lag. Nah, bagi yang setuju aktif tetap merasa ini penting. Ya, tetap penting walaupun
kita tahu masyarakat memang seperti itu, nggak bisa disalahkan juga. Ya, namanya pembiasaan baru kan manusia itu inersia katanya. Inersia itu apa? Inersia itu kalau lag itu lamban ya, inersia itu lembam ya, gitu ya. Lembam itu sulit untuk berubah cepat gitu ya, karena kalau biasanya selama ini atau contohnya gini deh, kalau misalnya kita pagi hari itu sudah nyamannya tidur ya, kalau dibangunin pasti pengen tidur terus dulu ya, sampai nanti benar-benar hilang ngantuknya baru bangun ya. Itu namanya kelambanan, kan biasa, itu yang terjadi di diri kita masing-masing ya, kita semua sama, saya juga ya. Selama ini senangnya main terus, begitu disuruh belajar pasti menyesuaikan lagi, misalnya kan gitu. Atau selama ini senangnya belajar, disuruh main pun pasti susah ya. Itu sifat dasar kita. Jadi memang aktif merespon itu sebagai hal yang alamiah. Tinggal caranya adalah berusaha untuk dikurangin lag-lag ini, sedapat mungkin dikurangin. Ada nggak kebijakan pemerintah yang bisa meminimalisir lag ini agar tidak terjadi atau sedapat mungkin berkurang? Ada, namanya adalah menggunakan automatic stabilizer. Jadi tadi menggunakan seperti mekanisme mesin tadi, otomatis yang dipakainya ya, automatic stabilizer. Apa itu automatic stabilizer? Adalah terjemahannya penstabil otomatis ya. Jadi kalau ada kebijakan itu diharapkan merespon dengan cepat ya, kondisi shock itu dalam bentuk kebijakan itu nanti ya otomatis menyesuaikan. Bukan kebijakannya dibikin lagi, tapi dia sudah ada dan nanti tinggal berjalan ya. Tinggal berjalan merespon kondisi perekonomian. Nah, pertanyaannya, ada nggak kebijakan yang seperti itu? Karena ini kan mekanisme seperti mesin ya, padahal kita tahu namanya kebijakan kan itu faktor dinamika manusia kan namanya katanya gitu, pasti butuh waktu. Ternyata ada bentuk kebijakan yang bisa menjadi automatic stabilizer. Contohnya adalah kebijakan pajak progresif. Kalau kita pakai nggak gitu kebijakan pajak progresif? Ada ya, kita pakai kebijakan pajak progresif. Pajak progresif itu sudah belajar mungkin ya teori perpajakan sedikit lah. Ini hanya untuk bukan kita belajar pajak ya, hanya untuk karena sebagai contoh. Jadi kebijakan pajak progresif itu misalnya orang punya penghasilan 5 juta, maka pajaknya 5% misalnya. Ya. Kalau orang punya penghasilan 10 juta, berarti nanti tambahan penghasilannya dikenakan pajak 10%. Jadi makin naik ya. Terus misalnya orang itu punya penghasilan lebih besar lagi 50 juta, maka di atas 10 juta tadi, kan tadi batas 10 juta ya, di atas 10 juta itu dikenakan 15%. Nah ini namanya pajak progresif. Pertanyaannya kenapa pajak progresif bisa menjadi automatic stabilizer? Bayangkan sekarang kalau kondisi perekonomian sedang naik, ya naik itu contohnya misalnya katakanlah sedang aktivitas ekonomi sedang tinggi, ya. Aktivitas ekonomi sedang tinggi itu artinya usaha banyak berkembang, ya industri banyak nambah, gitu ya. Dunia properti kalau jualan itu cepat menjual barang jualannya, ya. Katakanlah dalam kondisi ekonomi yang naik itu penghasilan pengusaha itu bisa sampai 100 juta misalnya. Apa yang terjadi dengan automatic stabilizer? Kalau dia punya penghasilan 100 juta, dia akan membayar pajak berapa? Dikenakan ya semua ini sampai dengan kena tarif tertinggi 15%. Artinya nanti orang yang punya penghasilan 100 juta, pajaknya juga akan tinggi. Itu kesimpulannya ya. Ini sederhananya saja ya, nggak usah Anda hitung lah, ya, cuma untuk contoh aja ini ya. Ya, jadi pajaknya akan tinggi. Kalau pajak tinggi, apa yang akan terjadi? Kita tahu dalam mekanisme, kita sudah belajar teori konsumsi kan ya, dalam mekanisme konsumsi itu ada hubungan, konsumsi itu hubungannya income dikurangi apa? Pajak. Ketika pajak tinggi, apa yang terjadi? Konsumsi kan turun. Nah, jadi diharapkan dengan naiknya pajak ini ketika ekonomi tinggi akan menurunkan konsumsi secara otomatis, itu maksudnya. Ya, ini mekanismenya. Ya, jadi bisa kelihatan kan itu berarti dia. Dan ini tarif pajak progresif ini sudah diterapkan
mungkin sudah lama dengan undang-undang yang diterapkan saja, itu nanti akan berjalan selamanya sepanjang belum diganti undang-undangnya, kan gitu ya. Dan sebaliknya sekarang kita ganti, kalau misalnya kejadiannya dibalik, tadi kan ekonomi tinggi, sekarang ekonomi rendah, misalnya pandemi, sehingga si pengusaha ini kan pengusaha tadi, pengusaha yang sama, saat pandemi dia cuma punya uang sekarang tinggal 5 juta per bulannya, katakanlah gitu. Ya, 5 juta per bulan karena usahanya sepi dan macam-macam. Akhirnya apa? Dia harus bayar dengan dikenakan pajak berapa di sini? 5%. 5% itu dibanding dengan kalau menggunakan tarif yang lainnya kan berarti dikenakan tarif yang jauh lebih rendah. Jadi akhirnya tarifnya, tax-nya lebih rendah, turun gitu maksudnya. Dengan tarif yang turun dikenakan cuma 5%, ini harapannya ini dipakai ini lagi saja yang model konsumsinya. Jadi konsumsinya diharapkan dengan tax yang turun, dia konsumsinya naik. Nah, dengan konsumsi naik diharapkan ketika ekonomi turun, itu orang terbantu ya. Dengan berkurangnya pajak, harapannya akan mendorong konsumsinya, gitu kira-kira. Itu namanya automatic stabilizer ya. Jadi kelihatan bukan tidak mungkin ya menjadikan rancangan peraturan atau kebijakan itu otomatis, bisa saja ya. Hanya saja memang tidak banyak ya. Yang saya tahu di negara maju pun hanya paling 3 ya yang bisa menjadi automatic stabilizer. Kalau Indonesia ada berapa? Kita cuma punya 1 ini. Ya, kita memang pakai kebijakan pajak progresif juga. Ya. Ada yang lain, kalau di luar negeri itu namanya unemployment insurance. Unemployment insurance itu mekanisme kira-kira gini ceritanya. Kalau orang menganggur itu dapat duit. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau dapat duit berarti dia nanti tetap berkonsumsi gitu kan. Dan itu otomatis gitu. Hari ini nganggur, besoknya langsung ditransfer. Itu di mekanisme yang sudah berjalan di negara maju. Kita apakah sudah punya? Menurut saya belum ada. Kita baru mau ya. Tapi itu pun tahap awal, jadi belum menjadi terbukti sebagai otomatisnya. Nanti akan kita tunggu saja lah gitu ya. Ya silakan, itu makin banyak automatic stabilizer berarti menunjukkan yang aktif ini memperbaikin yang ini ya, yang tadi selama ini menjadi sasaran untuk diargumen atau diprotes ya oleh yang pasif. Ya, jadi setidaknya itu alasan itu ya. Pertama, saya bisa mulai dari belakang, mungkin kelambanan itu salah satu alasannya ya. Yang kedua, bisa jadi pengalaman ya, bisa jadi pengalaman. Dan yang ketiga mungkin bisa saya katakan hubungannya bisa ke pelakunya gitu ya, ke pelakunya. Karena siapa pembuat kebijakan itu, pelakunya adalah ya orang-orang juga. Kalau orang-orang yang berintegritas mungkin akan membuat orang-orang yang menerima kebijakan itu menjadi nyaman gitu ya. Oh, ini orangnya pasti punya niat baik kan gitu ya. Jadi itu enaknya kalau di pemerintah itu orang-orangnya semuanya berintegritas, itu nyaman sekali kerja di pemerintah itu ya. Tapi begitu ada satu masalah, satu saja, kecil saja, atau satu orang saja, maka efeknya ke semua pemerintah menjadi tidak dipercaya. Itu memang beratnya ya tugas tanggung jawab sebagai pemerintah ya. Ya, karena memang pemerintah itu adalah apa istilah kita, public figure ya, mirip-mirip artis lah, hanya bedanya artis terkenal itu dan mereka kaya gitu, tapi pemerintah kan beda ya. Itu aja ya, saya kasih contoh sedikit ya, nggak usah saya jelasin lagi ya. Oke, sekarang saya akan beralih dulu ke yang kedua. Ada juga yang melihat sisi kebijakan stabilisasi itu dengan membandingkannya antara ada kebijakan stabilisasi dibikin dengan peraturan, ada yang berdasarkan diskresi. Nah, saya ingin membedakan peraturan dan diskresinya dulu dengan contoh di bawah ini. Ini ada contoh ya, statement. Saya misalkan ada peraturan di jalan raya biasanya kita gunakan, kalau lampu merah itu kan tidak boleh jalan. Itu peraturan ya, itu peraturannya. Saya yakin pasti ada tertulisnya, ada aturannya, undang-undang lalu lintas ya. Nah, terus berikutnya, kadangkala dalam momen tertentu ada kita lihat ini di luar orang ini ya, orang yang melanggar ya. Jadi ada kadang-kadang kita lihat pada saat lampu merah itu mungkin pada saat itu ada polisi di situ, tapi diperkenankan jalan oleh polisi. Kan ada ya. Pernah nggak? Mungkin pernah lihat, Anda mengalami sendiri mungkin.
Jadi ada kondisi tertentu lampu merah boleh jalan kalau satu mungkin ada polisi, yang kedua selain ada polisi bisa jadi ada ambulans pada saat itu gitu ya, mungkin dia pengen urgent ya, ada membawa pasien ya, lampu merah boleh jalan kalau itu mobil ambulan ya, kan bisa gitu ya, atau boleh jalan kalau itu mobil tamu negara misalnya, saya ambil contoh saja tamu negara atau pejabat negara juga yang penting, kadang bisa diperkenankan. Jadi artinya apa? Diskresi itu berbeda dengan peraturan, ada perbedaan dengan peraturan. Peraturan umumnya dibuat tegas ya, jelas ya, berlaku umum ya, untuk mengatur kondisi secara keseluruhan ya, kondisi secara keseluruhan. Dan biasanya dia tertulis kalau peraturan. Dan peraturan itu tidak gampang untuk diubah ya. Jadi peraturan itu tidak gampang untuk diubah. Contohnya tadi misalnya kalau ada ambulan mau lewat tadi ya, urgent sekali misalnya, katakan kan kita tahu ambulan memang dalam kondisi tertentu bisa saja melewati lampu jalan itu ya. Nah, ketika ada ambulan tadi butuh untuk jalan cepat, kan kita mungkin tidak akan dengan mudah langsung mengubah peraturannya, atau mungkin ada saja ini catatan saja ya. Mungkin di dalam peraturan sendiri sudah ditulis Pak, pengecualian untuk ini akan itu ditulis di situ. Ya, boleh saja ya, bisa saja. Tapi katakanlah kan tidak semua yang pengecualian itu bisa dimasukkan ya. Jadi apa yang terpikir saja kan biasanya. Apa yang terpikir lah itu yang masuk ya. Kebetulan ambulan biasa yang masuk mungkin ya. Kalau ada yang ternyata sama sekali belum pernah ditemukan sebelumnya ya. Misalnya katakanlah ternyata misal saja contoh ini saat pandemi ada orang bawa pasien ya, pasien itu pasien penyakit menular gitu ya, seperti saat ini. Dan kalau dia dibiarkan, walaupun dia tidak dibawa oleh ambulan, dibawa oleh mobil pribadi misalnya, kalau dia dibiarkan lama di situ akan menularkan penyakit, nah tentu bisa saja dirilis kan gitu ya. Nah, jadi artinya ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa jadi tidak terprediksi yang bisa terjadi ya. Dalam ekonomi juga gitu. Nah, jadi artinya ada keterbatasan peraturan ya, tapi ada juga kelebihan peraturan, dan keterbatasan peraturan itu bisa jadi diambil oleh sisi diskresi. Diskresi itu apa sih? Diskresi itu kebijaksanaan kalau diterjemahkan ya. Diterjemahkan kebijaksanaan. Artinya bisa saja tidak ada peraturan saat itu yang tertulis, dan namun kebijakan itu diperlukan untuk mengatasi situasi memang sedang membutuhkannya, darurat misalnya ya. Darurat, ada kejadian penting, harus segera dikeluarkan. Misalnya kalau di kejadian ekonomi itu contohnya kita pernah mengalami gini ya, tahun 2008 itu walaupun kita tidak krisis moneter, tapi ada krisis di dunia secara global, ternyata itu dampaknya ada, ke Indonesia ada, dalam bentuk waktu itu satu bank dinyatakan gagal ya. Pada saat itu belum dibikin suatu aturan bagaimana mengatasi bank gagal itu, apakah harus ditalangin atau diapain gitu ya, atau dibubarkan. Akhirnya dibikinlah diskresi. Ya, itu contoh ya. Jadi diskresi itu bisa saja terjadi dalam kebijakan ekonomi ya. Nah, umumnya pemerintah saat ini sudah punya banyak pengalaman menjalankan ekonomi. Umumnya kebijakan stabilisasi itu sudah dibikin dengan cara membuat peraturannya. Contoh kebijakan pandemi yang lalu, kebijakan ekonominya PEN itu ya, 3 program ekonomi itu, 3 program mengatasi masalah pandemi itu sebelumnya sudah disusun bentuknya peraturan. Bahkan APBN pun ya, yang sebetulnya sudah disusun di awal tahun, sudah siap jalan dengan asumsinya pada saat itu kita sebetulnya sudah punya ancer-ancer defisit 1% saja, itu awal tahun ya, 2020 lalu. Tapi begitu kejadian Maret makin genting situasinya, akhirnya diubah peraturan APBN, postur APBN diubah.
semua dana yang ada di kementerian ditarik sama Kementerian Keuangan untuk dialihkan ke program kesehatan, ya, untuk dunia usaha, untuk penyelamatan ekonomi nasional, ya. Ya, itu sebetulnya aktif, ya, aktif. Tapi karena dibikin peraturannya berarti dia bentuknya by rule, ya. By rule, peraturan itu dalam bahasa lainnya by rule namanya, ya, dengan dibikinkan undang-undangnya itu, ya. Jadi kita tahu kita punya undang-undang, kita punya perpres, itu peraturan semua, ya, PMK, peraturan Menteri Keuangan, perdirjen, ya. Artinya memang ruang diskresi sengaja dikecilkan. Kenapa? Karena diskresi ini juga punya resiko, ya. Ada resiko. Sekali lagi kita tahu kebijakan itu adalah orang per orang nanti tanggung jawabnya, ya. Biasanya kalau orangnya bagus, ya diskresinya nanti akan baik biasanya. Tapi kita tidak bisa menjamin orangnya akan selalu baik atau tidak yang buat peraturan itu. Karena itulah diskresi itu bisa mengkhawatirkan kalau ternyata jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Nah, itu yang dikhawatirkan, ya. Jadi ada yang bilang diskresi itu syaratnya harus ketat, Pak. Jadi integritasnya harus luar biasa. Ya, Anda bisa bayangkan tahun berapa tadi yang saya gunakan contoh tadi, kejadiannya itu pada saat itu diskresinya adalah termasuk harus mengeluarkan uang dari APBN untuk membayar bank. Triliunan itu jumlahnya. Triliunan itu bukan angka yang kecil, ya, bagi APBN, ya. Apalagi ketika angka itu tahu-tahu melonjak dengan cepat gitu, ya. Di data awal butuhnya 1 triliun tapi tahu-tahu mintanya 6 triliun. Nah, ini kan bisa jadi kesannya ada apa-apa nih. Jangan-jangan pembuat kebijakan nih pengen ngambil 5 triliun ya misalnya, bisa aja persepsi seperti itu. Kan itu luar biasa, harus punya syarat ketat termasuk integritas, ya, pembuat kebijakan. Kita yang tidak bisa lepas, ya, dari yang namanya kebijakan itu namanya orang, ya. Baik, ya, jadi saya rasa ya, ini penjelasannya. Jadi kebijakan stabilisasi itu tetap 2 tadi, fiskal moneter, namun dalam prakteknya mereka bisa diterapkan pasif aktif atau dengan peraturan dan diskresi. Pasif aktif dan peraturan diskresi bisa digabungkan, ya, bisa aktif by rule itu bisa, ya, aktif dengan diskresi itu malah cocok sekali karena diskresi itu kan tidak melihat waktu, ya, ketika butuh langsung diimplementasikan. Pasif juga bisa by rule, umumnya kalau pasif by rule biasa umum, ya. Nah, pasif by diskresi ini saya rasa agak sulit nih contohnya, jarang lah kalau saya lihat, mungkin tidak ada, ya. Baik, saya akan lanjut sekarang ke ini tadi sudah, ya. Sekarang bagian yang kedua dari materi kita adalah tentang defisit dan utang. Sebenarnya saling terkait, ya. Saya tadi secara tidak langsung juga sempat menyinggung beberapa item terkait defisit, ya, di cerita sebelumnya. Sekarang kita langsung lihat saja nih, defisit itu apa, gimana cara ngukurnya. Defisit itu kan sebetulnya adalah kekurangan, ya, kekurangan resource negara, ya, untuk membiayai pengeluarannya. Karena kita tahu resource negara itu kan dari revenue-nya, ya. Kalau revenue-nya kurang atau lebih rendah daripada spending-nya, saya sebut saja spending itu G, government spending, maka ini akan jadi defisit. Nah, kalau ada defisit, apa yang terjadi? Menimbulkan utang, ya. Walaupun sebetulnya tidak harus defisit itu dengan utang, tapi di contoh ini saja dulu kita pakai, itu nanti ujungnya adalah utang. Kalau utang berarti kan kita harus mengembalikan. Nah, inilah tanggung jawab utang pemerintah, ya, bahwa harus dikembalikan. Dikembalikan itu pakai apa, Pak? Ya pakai uang juga. Uangnya dari mana? Nah, nanti akan kita lihat. Uangnya ya dari pajak lagi, ya. Atau ada yang mungkin pernah juga dengar, kalau kita pajaknya masih kurang, Pak, kalau mau bayar utang gimana? Tuh, harus bayar dari apa? Ada yang bilang, ya, terpaksa utang lagi untuk membayar utang yang lama. Apakah terjadi mekanisme seperti itu? Ya, memang saya akuin ada, ya, dalam mekanisme keuangan negara memang ada, tapi
sebenarnya memang bisa dibilang agak kurang tepat, makanya itu dibatasin ya, dibatasin mekanismenya. Ya, jadi intinya utang harus dikembalikan kan gitu, ya. Karena dia harus dikembalikan, ya makanya banyak orang tidak setuju. Ya, sekarang kita bicara perspektif lagi nih. Kalau bicara utang, banyak orang tidak setuju kalau kebijakan pemerintah itu banyak mengandalkan utang. Ya. Nah, kalau kita bicara utang, ini memang perlu sedikit banyak wawasannya kalau bisa dibuka luas ya. Jadi tidak sekedar mengikuti argumentasi itu dari ujungnya saja, tapi dari awalnya apa. Nah, karena itulah saya harapkan untuk memahami hutang, Anda harus juga paham kondisi utang itu disebabkan karena defisit. Nah, defisitnya ini disebabkan oleh apa dulu? Kalau tadi ceritanya, kalau kejadian pandemi ceritanya defisit itu karena memang revenue saat tahun 2020 kan turun. Sementara government harus memang tidak bisa tinggal diam di situ. Ketika komponen ekonomi turun, C turun, I turun. Ini saya mengutip saja dari salah satu argumentasi pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan ya. NX pun turun ya. Terus apalagi yang bisa diandalkan dari ekonomi dengan kondisi saat ini? Tinggal kita punya G. G nggak boleh turun dong ya. Kita tahu G kan punya kontribusi bisa menaikkan Y secara multipliernya kan gitu ya. Karena itulah pentingnya peran G. Nah, kalau G naik sementara R turun kan bukan tidak mungkin defisit. Nah, jadi itu satu. Jadi ada dasarnya kenapa utang itu disebabkan karena defisit. Defisitnya itu adalah memang untuk menyelamatkan ekonomi. Kan beda dong kalau defisit itu untuk hal yang mungkin dianggap jor-joran gitu ya dengan menyelamatkan ekonomi, harusnya dipandang dengan cara yang berbeda kan gitu. Ya, di luar itu defisit juga bisa atau utangnya ya. Nah, kita sekarang bicara utangnya deh ya. Karena utang ini yang paling banyak barangkali didiskusikan ya, siapapun ya. Mau ahli ekonomi, mau yang biasa. Kalau bicara utang pokoknya menarik deh ya. Mengukur besarnya dulu nih, misalnya mengukur besar utang negara, utang pemerintah kita. Apakah kita masih aman Pak berhutang? Kita punya utang di sini di level 6.000 T katakanlah gitu ya. Saat ini ya saya menggunakan data terakhir saja walaupun belum fix mungkin karena masih berubah sampai akhir tahunnya. Itu 6.000 T. Ya. 6.000 T itu total utang ya, total utang pemerintah katakanlah di situ ya, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Ya. Utang ini kalau kita lihat nilainya secara absolut memang besar. Tapi kita juga bisa mengukurnya dibandingkan dengan kemampuan GDP kita. Katakanlah kemampuan GDP kita itu berapa nih? 14.000 katakanlah ya, 14.000 T, 14 sampai 15.000 lah kira-kira gitu. Nah, jadi kita bisa mengukur hutang itu dibandingkan, dirasiokan ya, dibagi antara total hutang dibagi GDP 14.000 ini. Nominal-nominal saja ya. Jadi 6 dibagi 14, tinggal dihitung untuk berapa. Ya, sekitar 40, saya rasa di bawah 50% itu ya, 30-40% lah angkanya ya, sekitar itu. Anggaplah, katakanlah 40% ya. Anda mungkin bisa menghitung sendiri nanti di rumah ya, pakai kalkulator silakan. Angka itu di angka 40%, ya kan? 40%. Nah, apakah 40% ini sudah tinggi? Angka 40% ini kita bisa bandingkan saja dengan ekonomi negara lain, misalnya Jepang, ya, Amerika. Mereka juga pasti punya data yang sama menghitung total utang dengan GDP-nya. Kenapa harus dibagi dengan GDP? Karena kita tahu tiap negara pasti beda GDP-nya, beda kemampuan ekonominya. Indonesia punya kemampuan 14.000, Jepang punya kemampuan lebih besar dari Indonesia, Amerika lebih besar lagi, Singapura juga demikian, ya. Jadi artinya pembandingan itu seharusnya adalah suatu bentuk rasio yang fair gitu ya, rasio yang fair. Jadi kalau kemampuannya besar, mungkin saja bisa saja utangnya besar, ya.
Dan kalau yang kecil itu akan total utangnya kecil ya. Tapi secara rasio ya nanti akan kita lihat. Ternyata kalau dibandingkan rasio, Jepang itu berapa tuh? Ya 200% ya rasio utang terhadap GDP-nya. Dan itu tinggi ya, tinggi. Mungkin sekitar fluktuatif lah antara 150-180% juga kalau saya tidak salah datanya. Amerika juga demikian ya, dia 80% ya. Dan negara lain, ada beberapa negara maju itu ya lebih maju dari Indonesia itu punya rasio yang masih jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ada yang 50, ada yang 40% juga ada ya. Jerman misalnya itu 40% juga ya. Nah, terus apa maknanya kalau kita punya rasio 40%? Apakah kita merasa itu aman? Jawaban saya secara simpel aman. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kita punya aturan bahwa rasio utang terhadap GDP itu dibatasin maksimal 60%. 60% ini dari mana datanya? Dari undang-undang ya. Undang-undang keuangan negara lah yang mengaturnya. Artinya kalau undang-undang bisa bicara gitu, dia sudah menjamin itu batas yang bagus, yang aman. Dan kalau di atas itu sudah harus diwaspadain. Dari mana angkanya itu? Dari pengalaman kita. Kita punya pengalaman rasio utang malah lebih tinggi dari 60% loh ya. Saat krisis ekonomi itu kita sampai, kalau saya tidak salah itu 75% sampai 90% lah gitu ya. Dengan berjalannya waktu itu makin dikurangin. Dengan pemerintahan yang berjalan pada saat itu, kita harus mengakuin bahwa pemerintah sebelum-sebelum ini sudah bekerja besar untuk mengurangi rasio utang itu. Ya artinya semua pemerintahan itu, kalau saya berpikiran pasti ada niat baik lah di antara mereka ya. Baik, kembali jadi kita 60% ini dari kesepakatan dengan parlemen tadi, artinya angka aman kita dianggap masih di 60%. Jadi kalau 40% masih di bawah. Tapi tetap tidak boleh terlalu bangga diri juga kalau punya rasio yang kecil seperti ini. Artinya tetap diwaspadain. Angka utang itu tidak sekedar dilihat dari persentasenya saja. Harus dilihat komposisinya, isinya apa saja. Nah, untuk melihat komposisi itu maka harusnya diperlukan pemikiran bahwa melihat utang itu dari sisi sudut pandang. Di sini disediakan beberapa poin penting ya, ada inflasi aset, uncounted, business cycle. Saya mungkin akan fokus menjelaskan di bagian aset nih di sini ya, aset modal. Jadi kalau kita berhutang, kalau Anda biasanya mencatat utang ya di buku pembukuan akuntansi, misalnya saya punya utang 100 ya. Terus ternyata utang itu saya belikan tanah misalnya nih, contoh saja. Tanah 100. Ya. Jadi utang saya nambah 100, aset saya nambah, kan gitu. Ini tidak lain ada persamaan akuntansi ya, aset sama dengan utang ya, tanpa modal memang. Katakanlah kita modal tidak ada karena kita lagi tidak punya uang gitu ya. Ini kan persamaan akuntansi biasa. Jadi kesimpulannya adalah kalau utang itu diiringi dengan kenaikan aset modal nih di sini katanya. Itu harusnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan. Karena di sini ya asetnya itu kan tanah ya, katakanlah tanah itu kan satu yang jangka panjang ya, tidak hilang. Katakanlah kalau misalnya kita tidak punya uang, tanahnya kan bisa dijual. Jadi masih eksis dia sebagai pendorong pendukung utang ya. Pendukung utang. Anggaplah dijual harganya tetap sama, bahkan bisa naik ya, lebih tinggi. Kan kita masih bisa untung. Bisa untung misalnya belinya 100 juta, dijual 110, ya ada peluang untung 10 juta. Jadi artinya dengan kita punya aset yang produktif ya dibiayai dengan utang, itu sebetulnya berhutang itu tidak salah harusnya keputusan berhutang ya. Dengan kondisi demikian ya. Belum lagi kalau misalnya dia dipakai untuk bangun pabrik. Dengan bangun pabrik itu muncullah yang namanya aktivitas bisnis. Ada
cash flow tiap tahun 10 juta tiap tahun misalnya, ya itu lebih untung lagi kan gitu. Ya. Hanya saja memang yang sangat atau yang diantisipasi yang sangat diwanti-wanti ya. Kalau utang ini ternyata dipakai bukan untuk yang produktif. Misal dibelikan makanan misalnya ya. Kita utang, pemerintah utang tapi diberikan beras untuk BLT misalnya contohnya. Nah, itu merupakan pilihan yang kurang tepat kalau penggunaan utang seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau kita belikan BLT memang bermanfaat bagi rakyat, tapi kan habis. Ketika nanti diminta bayar, uangnya nggak ada, kan gitu ya. Jadi artinya ketika utang itu memang sesuai untuk produktif, itu silakan bisa digunakan. Tapi sedapat mungkin utang itu jangan digunakan untuk yang tidak produktif, karena nanti kesulitan sendiri bagi negara untuk mencari uangnya untuk mengembalikan. Kan tadi uang atau utang tadi harus dibayarin ya, harus dikembalikan. Banyak contohnya negara-negara itu menganggarkan keuangannya itu didasarkan utang itu banyak negara maju ya. Contohnya misalnya ada satu negara karena harus membiayain social security negaranya yang sangat tinggi memang untuk membayar pensiun, bayarin kesehatannya, bayarin tunjangan pegawainya, itu pakai utang. Akhirnya begitu sampai titik tertentu mereka punya rasio yang terlalu tinggi dan tidak sanggup bayar, akhirnya sampai ada negara yang memang dikatakan default secara utangnya, tidak mampu bayar. Tapi memang akhirnya tidak sampai dibangkrutkan negaranya, memang demikian. Karena belum ada ceritanya negara bangkrut ya, walaupun sudah bermasalah, tidak mampu bayar utang. Paling yang terjadi apa? Kalau dia bangkrut atau tidak mampu bayar utang itu citranya jadi rendah ya. Jadi kalau orang mau minjemin lagi akan berat gitu kan, akan nggak mau orang minjemin negara yang kemarin aja nggak bisa bayar gitu ya, walaupun negara maju. Bisa saja peringkat utangnya turun. Kalau peringkat utangnya turun, nanti biaya modal berikutnya dia akan besar. Orang akan menganggap negara itu berisiko gitu ya. Jadi itu hubungannya kalau sampai terjadi pemanfaatan hutang yang keliru ya. Makanya tadi ini hubungannya saya kira sudah relevan di situ, dihubungkan dengan aset modal. Harus kalau bisa utang itu produktif ya. Kalau produktif harusnya besarnya utang itu jangan langsung dicurigain itu sebagai kegagalan ekonomi gitu. Ya, jadi bisa saja kita anggaplah, saya nggak tahu nih kenapa Jepang tinggi sekali. Ya kita tahu Jepang dengan utang segini dia tetap produktif kok. Berarti kemungkinan besar penggunaan utangnya adalah untuk aktivitas yang produktif ya, untuk mendorong perekonomiannya bergerak lebih tinggi. Ya, itu yang dilakukan, sehingga dengan rasio 200% pun mereka masih aman-aman saja gitu ya. Nah terus ya memang 4 hal di sini ini memang tidak semuanya terpakai sampai sekarang ya. Ini karena itu disebut masalah ya. Kalau dia masalah itu berarti menunjukkan bahwa selama ini orang belum menganggap itu penting ya untuk dilihat ya. Termasuk memperhitungkan utang dengan inflasi itu orang jarang pakainya. Karena kalau menghitung utang dengan inflasi itu rumusnya kan seperti kita menghitung rumus inflasi ya. Delta hutang itu kalau dibagi hutang awal tahun itu sama dengan inflasi katanya persamaannya. Ya. Jadi delta hutang itu sama saja seperti defisit, bisa dihitung angkanya. Defisit itu kalau digunakan angka inflasi maka bisa dikalikan inflasi dikali hutang awal tahun. Ini apa namanya? Ini adalah tingkat defisit yang real ya menurut standar inflasi negara yang bersangkutan. Ya, nanti tinggal dibandingkan saja. Kan kita tahu defisit terbentuk angkanya tidak sekedar dari menghitung inflasi dengan utang ya, tapi defisit dihitung dari R dengan G, revenue dengan spending pemerintah. Ya, kalau revenue-nya rendah kan dibanding spending berarti defisit kan gitu. Angkanya bisa saja berbeda. Nanti tinggal dibandingkan saja ya. Dibandingkan dengan dengan hasil hitungan kita dengan PD itu tadi. Pasti akan berbeda kan angkanya karena dia diperoleh dari
data yang berbeda, ya tentu saja berbeda. Nah, menurut beberapa ahli ekonomi, pembandingan kedua angka ini juga harusnya perlu juga dilakukan, ya, untuk kita melihat apakah memang aktivitas berutang negara itu sudah terlalu tinggi atau ternyata masih lebih rendah, ya ceritanya gitu. Bisa saja bisa lebih rendah kalau dibandingkan dengan angka PD. Ya, jadi membandingkan tugasnya ya, tugasnya membandingkan dua angka itu. Nah, terus berikutnya yang juga selama ini masih menjadi perbincangan banyak ya, pemerintah kadang menyajikan utang tapi tidak lengkap katanya data utangnya. Karena apa? Karena di situ dianggap tidak menyajikan sampai ke komponen liabilitas yang tidak terhitung. Apa itu liabilitas? Kewajiban yang tidak terhitung. Contoh kewajiban yang tidak terhitung itu apa? Misalnya, saya ambil contoh saja yang sederhana, uang pensiun. Di Indonesia nih, uang pensiun ya. Saya kan ASN ya. Saya nanti suatu saat pensiun, kalau pensiun saya dibayar gaji pensiun. Ya, gitu ya. Gaji pensiun itu adalah komitmen dari negara ya untuk membayar ke saya. Kalau komitmen di masa depan berarti kan itu bisa saya anggap sebagai apa? Utang negara ke saya, karena akan saya dapat nanti uangnya di masa depan. Pertanyaannya, dianggarkan nggak sekarang? Enggak, ya. Uang pensiun pegawai itu mana ada yang dianggarkan tahun ini, tapi dianggarkan nanti tahun berikutnya. Contoh orang tua kita yang sudah pensiun, dia mungkin ASN atau pekerja yang ditanggung pemerintah ya, itu kalau mau dibayarin pensiunnya ya menunggu anggaran tahun berikutnya, ya menunggu anggaran tahun berikutnya, tidak pernah dianggarkan, disediakan di tahun sebelumnya. Ya, karena kita memang belum menggunakan mekanisme yang namanya fully funded ya. Fully funded itu artinya ada dana khusus untuk pensiun, walaupun ada yang namanya taspen itu ya, tapi tahu nggak kontribusi taspen berapa? Itu nanti bisa kita pelajari, ada bahasan khususnya ya. Paling 5% dari gaji, dan itu tidak cukup untuk uang pensiun ASN yang sebetulnya lebih besar dari itu kebutuhannya. Jadi akhirnya perlu menunggu anggaran tahun berjalan untuk dikeluarkan ya. Nah, itu uncounted liabilities namanya. Kalau ini dihitung, misalnya jadi hutang, uang pensiun saya dihitung pemerintah, nanti Renal mau pensiun 20 tahun lagi misalnya, contoh ya, dengan kira-kira durasi umur masih sisa 20 tahun, berarti pemerintah harus hutang per bulannya gajinya segini, harus dibayar segini, kalikan ya. Itulah hutang pemerintah nanti untuk bayar pensiun saya, baru satu orang, dikalikan berapa orang yang pensiun juga. Dapatlah nanti uang pensiun ini nanti menambah total utang yang selama ini sudah terbentuk, ada 6.000, kalau ditambah uncounted berarti bisa aja bertambah sangat tinggi, 6.000 juga misalnya, sehingga total utang pemerintah 12.000. Nah, apa tidak mengagetkan tuh nanti angkanya ya, 12.000 itu terlalu tinggi jadinya kalau dirilis gitu ya. Nah, itu memang selama ini tidak digunakan ya. Tapi itu harusnya penting, data penting. Diungkap bagus ya, karena menyajikan kewajiban pemerintah yang memang sebenarnya ya untuk dilakukan. Ya, jadi itu yang lainnya terkait masalah pengukuran utang ini, berarti ada yang namanya pengukuran utang tidak tercatat gitu ya, itu masalahnya. Dan yang terakhir untuk bisnis cycle, sebenarnya tadi sudah saya singgung, kita melihat hutang itu harus dibedakan antara kondisi ekonomi sedang turun dengan ekonomi yang sedang naik atau yang sedang normal saja. Nggak boleh disamakan. Kenapa? Karena gini ceritanya, kalau pemerintah berhutang tinggi, sementara ekonomi sedang normal pada saat itu, ya, kira-kira menurut Anda wajar nggak? Ya, mungkin tidak wajar jawabannya. Mungkin pemerintah terlalu boros kalau normal ya, kalau normal. Ya, jadi misalnya pemerintah punya utang 600 T. Biasanya tahun-tahun sebelumnya 400 T aja kok Pak, tapi ini kok 600 T ya. Sementara kita lihat pembangunan nggak nambah misalnya ya. Ini bisa saja kita anggap ini sebagai defisit ya, defisit tambahan utang yang tidak wajar. Ya, yang tidak wajar.
atau mungkin bisa disalahkan ya pemerintahnya. Tapi harus diubah pandangannya kalau ternyata misalnya nih pemerintah 900 T nih Pak, waduh besar sekali. Terus kita tanya lagi nih, itu kejadiannya apa ya? Oh ternyata tahun 2020 Pak, itu ada pandemi. Oh pandemi. Ya, 900 T terjadi pada saat pandemi, kita kira menurut Anda wajar atau tidak? Harusnya sih wajar, harusnya. Ya, pikirannya positif lah gitu ya. Kenapa positif? Karena ya wajar ketika pandemi itu kenaikan utang, kenaikan defisit dulu ya, kenaikan defisit sangat tinggi sehingga nanti menambah utang ya. Karena pada saat pandemi kan kita tahu ekonomi sedang turun, revenue pemerintah sedang turun karena bagaimana mungkin bisa menaikkan penerimaan pajak kalau pengusahanya pada tidak jualan, pada ditutupin usahanya, kan pasti tuh turun ya, pasti turun revenue mereka dan itu berimbas revenue pajak juga turun. Terbukti tahun lalu memang tidak tercapai target pajak ya, hanya berapa tuh 96% lah dari target gitu kan ya. Itu satu, belum lagi pemerintah juga pada saat itu merilis yang namanya kebijakan insentif. Yang tadinya orang wajib bayar pajak, karena pandemi akhirnya dibolehin nggak bayar pajak. Ada yang namanya istilahnya tax expenditure tahun lalu itu ya. Jadi tax expenditure itu gampangnya gini, kalau biasanya tarif pajak umum pakai yang sudah diatur pemerintah, tahun lalu itu ya boleh misalnya pengusaha tertentu tidak usah bayar pajak ya, tidak usah bayar pajak 3 bulan misalnya, itu semacam insentif. Dengan tidak perlu bayar pajak itu berarti kan pengeluaran tingkat revenue bagi pemerintah pun bisa semakin turun ya kan. Nah, jadi revenue sudah turun, ditambah pada tahun lalu kan pemerintah harus banyak mengeluarkan uang untuk BLT ya, ada yang 500.000 per bulan, ada yang 2 juta per bulan, diberikan seperti itu kan. Jadi uangnya harus tetap dikeluarkan walaupun nggak ada duit tadi harus pinjam ya. Sehingga dengan kondisi pengeluaran yang tinggi dan ini yang rendah, revenue yang rendah, maka bukan tidak mungkin terjadi tingkat defisitnya sangat tinggi sampai 900 T, tapi 900 T itu adalah untuk kebaikan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi itu adalah naiknya karena kondisi. Jadi harus disesuaikan dengan bisnis cycle-nya ya. Jadi ini harus dibedakan. Jadi ini positif walaupun tinggi tapi positif. Positifnya kenapa? Karena mendorong perekonomian. Ya, malah kalau defisitnya dianggap 500, orang harus bertanya-tanya pemerintah ngapain aja kan gitu ya. Kayaknya pemerintah terlalu berhemat nih, dan itu mungkin bisa jadi berkebalikan isunya. Isunya adalah ketika terlalu berhemat gitu pemerintah dianggap tidak memikirkan rakyatnya kan gitu ya. Ya itulah, jadi itu harus dibedakan ya, masalah pengukuran utang itu disesuaikan dengan waktunya. Kalau normal saja maka dilihat besarannya wajar atau tidak ya. Tapi kalau sedang turun dengan angka yang naik seperti itu juga harus dipahami ya, harus dipahami. Oke, yang terakhir adalah tentang bagaimana hutang itu dilihat oleh masyarakat ya. Defisit dan hutang itu pengaruhnya apa bagi perekonomian? Itu ada 2 pandangan ya. Pandangan terhadap hutang dan defisit ya. Itu ada 2. Pertama ada pandangan tradisional, yang kedua ada pandangan Ricardian. Ricardian ini dari kata Ricardo ya, dari nama David Ricardo. Jadi kita dari yang tradisional dulu, dari penganut pandangan tradisional ini katanya defisit atau utang itu hubungannya ke defisit atau utang pemerintah, itu hubungannya menurut tradisional itu akan mendorong yang namanya kenaikan konsumsi. Sementara kalau menurut Ricardo, defisit atau hutang yang dilakukan oleh pemerintah itu akan membuat konsumsi saat ini ya, ini semuanya saat ini, konsumsi yang terjadi sekarang
itu tidak berubah, tidak naik, tidak turun dari tahun sebelumnya ya. Jadi tetap. Nah, apa yang menyebabkan ini berbeda? Satu menyebabkan konsumsi naik, satu menyebabkan tetap. Bagi tradisional, defisit ini dianggap sebagai situasi di mana pada saat itu, nah ini saya bisa ceritakan jalurnya, pada saat itu bisa saja pemerintah kan punya revenue yang turun kan gitu ya. Kita ambil dari sisi revenue-nya saja yang kita ubah variabelnya. G dianggap tetap. Revenue turun kan, kalau revenue turun, G tetap, maka apa namanya, pemerintah punya uang di tangan bisa turun atau bahkan tidak mungkin defisit kan gitu. Nah, R yang turun itu bisa jadi penyebabnya karena penerimaan pajak yang turun. Penerimaan pajak yang turun bisa jadi penyebabnya juga karena teks yang dikurangin. Nah, sekarang kita hubungkan lagi ke persamaan matematisnya, hubungan konsumsi dengan pajak itu kan Y min T ya, saya pakai saja langsung Y min T. T yang turun menyebabkan T di sini turun. Kalau T turun karena dia berkurang berarti menyebabkan konsumsi naik. Nah, jadi inilah yang dipersepsikan oleh pandangan tradisional bahwa T turun itu menyebabkan uang mereka menjadi bertambah ya. Sehingga uang yang bertambah itu akan menaikkan konsumsinya, dan dengan naiknya konsumsi berarti agregat demand-nya menjadi naik ya. Jadi itulah pandangan tradisional. Sementara kalau pandangan Ricardo ya agak berbeda nih. Di awal mungkin sama, defisit menyebabkan R turun, T turun, gitu ya, masih T turun. Tapi T yang turun di sini tidak otomatis menaikkan C di sini. Kenapa? Karena kita tahu C itu ya, jadi kalau kelebihan dari income, C itu kan hanya salah satu penggunaan income, ya enggak? Kalau masih ada kelebihan income, itu dipakai untuk apa sisanya? Untuk ditabung. Jadi yang naik adalah malah S-nya gitu kalau menurut Ricardo. Nah, S ini nanti digunakan untuk apa? S ini nanti digunakan untuk, menurut Ricardian, ketika T saat ini turun, ya, itu bisa jadi penurunan T itu yang menyebabkan defisit. Kan defisit nanti ada utang kan gitu hubungannya. Hutang itu kan nanti akan dibayar di masa depan. Hutang yang dibayar di masa depan bukan tidak mungkin kalau menurut Ricardian. Itu akan menyebabkan pajak pada saat nantinya utang itu akan dibayar itu naik. Jadi tugas S di sini yang naik, ini tujuannya adalah untuk membayar kenaikan T di masa yang akan datang. Jadi orang Ricardian sifatnya melihat jangka lebih panjang gitu ya. Sementara tradisional hanya berpikiran sempit gitu. Nah, inilah yang dicirikan di slide ini di paling bawah ya. Bahwa kenapa pandangan tradisional itu menganggap defisit menyebabkan naiknya konsumsi, karena orang tradisional sifatnya adalah ya pokoknya konsumsi saat ini gitu. Atau juga bisa jadi dia karena memang tidak ada sumber pendapatan lain, satu-satunya mengandalkan dari ya defisit itu saja dimanfaatkan untuk membantu konsumsinya. Bisa jadi karena ada borrowing constraint-nya gitu. Dan yang terakhir, pandangan tradisional itu lebih memikirkan kalau saya mendapatkan ya fasilitas pajak yang turun saat ini, ya tentunya saya harus manfaatkan untuk konsumsi saya, ya. Sementara kalau urusan membayar pajak bisa jadi itu nanti ya ke depan kan itu nanti dibayar di masa akan datang ya. Bisa saja membayar pajaknya itu bukan saya lagi gitu kira-kira ya. Bagi pandangan tradisional ini ya. Jadi yang membayar pajak saya itu nanti ya biarkan saja generasi yang akan datang ya. Nah, itu pandangan tradisional ya. Jadi tidak bisa saja ada seperti itu. Tidak perlu kita protes ya, mungkin saja ada. Dan juga mungkin masih ada orang yang lebih baik dari tradisional, yang ini tadi Ricardian. Jadi kalau Ricardian dia memikirkan konsumsi untuk jangka panjang ya. Jadi jangan sampai konsumsi jangka panjangnya malah turun gara-gara dia
menghabiskan saat ini, jadi ditabung lah. Ditabung saat ini untuk nanti kan kalau pajaknya naik di masa depan, konsumsinya tetap bisa dipertahankan kan tidak berubah ya, dengan cara mengambil uangnya yang tadi disisihkan dari tabungan. Dan dia Ricardian juga bisa jadi dia masih punya yang namanya kesempatan untuk meminjam ya. Jadi biasanya kalau orang Ricardian itu akan melihat kondisi income-nya itu karena dalam jangka panjang diharapkan akan naik ya, dia akan merencanakan bisa meminjam saat ini nanti akan bisa dibayarkan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, Ricardian itu biasanya punya pandangan gini, kalau pandangan tradisional tadi dia tidak akan segan untuk meninggalkan pajak yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Tapi kalau Ricardian itu dia lebih senang meninggalkan S di sini. S di sini kalau Anda hubungkan dengan apa yang terjadi di fenomena sosial, S ini kan adalah warisan gitu ya, warisan dari generasi sekarang untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak, warisan dari orang tua kita saat ini untuk anak-anaknya. Jadi Ricardian itu lebih senang meninggalkan warisan daripada meninggalkan beban hutang ya, meninggalkan beban hutang untuk jadi beban pajak di masa yang akan datang. Jadi itulah bedanya ya, beda antara Ricardian sama tradisional. Dan ini ya terjadi ya, kalau tadi di awal kita awali dengan perdebatan antara pasif dan aktif, di akhir cerita bab 19 ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat bagaimana melihat hutang itu antara golongan tradisional dan Ricardian, bahwa oh ternyata ada bedanya. Ya baik, jadi itulah dari saya.